on Top FM. More music variety. Top FM. This is the Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 95.1 Inspirasi kita semua. Halo, apa kabar temannya dimanapun Anda berada saat ini? Senang sekali rasanya untuk malam hari ini jumpa lagi dengan Bayu Ahmad di podcast Radio Singosari Talk Show untuk malam hari ini. Dan masih seperti biasa, ya setiap minggu malam Senin kita akan hadir untuk menemani temannya bersama teman-teman dari Universitas Peradaban Bumi Ayu. Yang mana untuk malam hari ini masih kita membahas tentang seputar dunia pendidikan. Dan untuk malam hari ini tema kita adalah tips dan juga strategi memilih tempat kuliah, yang tentunya menjadi satu hal yang mendasar dalam temannya memilih sebuah fakultas atau universitas agar ya sesuai dengan keinginan temannya, sesuai dengan cita-cita temannya, kemudian juga sesuai dengan harapan temannya ke depan. Dan ini tentu menjadi satu hal yang perlu temannya pikirkan, dan juga tentunya harus temannya pilah dan juga pilih secara matang. Dan untuk malam hari ini narasumber kita ada Pak Winarto MPD. Beliau adalah dosen Universitas Peradaban Bumi Ayu. Ya, kita sapa dulu. Assalamualaikum Pak Win. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Bayu. Oke, sehat Pak Win? Alhamdulillah sehat, Mas Bayu. Bagaimana? Alhamdulillah. Ya, ketemu lagi ya. Berapa minggu? Hampir 1 bulan lebih ya. 1 bulanan lebih. Lebih ya. Iya. Perkenalan dulu nggak ya? Ya boleh. Ya, perkenalan dulu. Untuk malam hari ini barangkali ada temannya yang belum mengenal sosok dari yang tampan ini. Pak Win, Pak Win ini manis gitu loh. Mirip gula. Ya, Pak Win asli Bumi Ayu ya, Pak Win? Ya, asli saya Tonjong, Mas. Tonjong ya. Ya. Dulu kalau kaitannya dengan topik ini memang saya memiliki pengalaman bagaimana memilih kuliah karena S1 saya ditempuh di Universitas Negeri Yogyakarta, S2 juga di Universitas Negeri Yogyakarta, dan saat ini sedang menempuh di S3 Universitas Negeri Semarang. Tentu berbekal pengalaman itu ya bisa kita sharing bersama untuk membahas topik itu. Oke, dan nanti kita bahas bersama ya Pak Mas Winner ya. Oke ya. Ya, jangan untuk temannya juga jangan lupa untuk malam hari ini kita untuk yang ada di rumah, khususnya para mahasiswa dan juga mahasiswa Universitas Peradaban Bumi Ayu, barangkali malam hari ini ingin ikut serta bisa berinteraktif bersama kami juga di 0856 020351, atau juga temannya bisa menyimak secara langsung di live video streaming kita di channel YouTube Top FM dan juga fanspage Top FM 951 Bumi Ayu. Jadi untuk temannya bisa bergabung dan juga bisa di Instagramnya Universitas Peradaban Bumi Ayu. Ya, untuk malam hari ini seperti temannya seperti biasa untuk kebersamaan kita sampai pukul 20 lewat nanti lah ya, 1 jam sekitar untuk bincang-bincang kita. Dan untuk tip kita memang adalah strategi memilih tempat kuliah. Ya, memang Mas Win. Ya, Mas Bayu. Ya senangnya Mas Win aja wis. Siap. Ya, memang ini menjadi satu hal yang sangat penting dalam meraih sebuah cita-cita tentunya. Ini tempat untuk menempat diri ini juga menjadi hal yang penting. Ini sepenting apakah ini untuk memilih tempat sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan harapan kita, sesuai dengan cita-cita ke depan, biar semuanya bisa terakomodasi gitu, Mas Win. Ya, jadi tentu ketika calon mahasiswa atau siswa yang sudah lulus di tingkat SMA atau SMK, tentu kan punya faktor pertama datang dari orang tua. Kamu sekolah di sini saja, di universitas ini. Mas Win dulu gitu ya? Ya, termasuk orang tua saya waktu itu. Kamu ngambil jurusan pendidikan guru sekolah dasar saja waktu itu. Arahan orang tua saya, karena orang tua saya adalah guru SD. Di sisi lain kan kita punya teman, kadang segerombolan teman kita ketika SMA tentu kan ketika mau lulus sudah berbicara ini. Yuk kita mau kuliah di mana, bagi mereka yang sudah merencanakan. Nah, hal-hal ini yang perlu kita sharingkan bersama. Sebenarnya seperti apa sih memilih perkuliahan dan mempertimbangkan apa saja.
demi kesuksesan. Jangan sampai setelah jalan di tengah kemudian berhenti begitu kan, itu menjadi kerugian yang sangat besar, kerugian waktu maupun biaya. Sehingga ini kesempatan baik sekali ini Top FM memfasilitasi untuk sharing bersama seperti apa sih memilih kuliah. Nanti kita akan lebih bahas lebih dalam dan seperti apa yang teman-teman perlu, karena ya memang kemarin ya hari Minggu, hari Jumat itu memang diumumkan SBMPTN, yaitu seleksi masuk yang bersama perguruan tinggi negeri, baik itu di bawah Kemendikbud ataupun Kemenak, itu sudah diumumkan semua. Dan saya melihat datanya UGM itu pilihan nomor 1, masih jadi favorit. Masih favorit dengan Brawijaya, kemudian dengan UNS juga, Undip juga. Tetapi kalau saya lihat rasio yang pendaftar dengan yang ditolak itu memang yang diterima itu tidak ada 5%, itu tidak ada. Saya contohkan itu GM itu kalau tidak salah pendaftarnya 62 ribuan, tapi yang diterima hanya 3 ribuan. Kalau berbicara 62 ribu itu dari 10%, dari 62 ribu berarti kan 6.200 ya. Tapi itu yang diterima itu 3 ribuan, berarti kan 5%-an kira-kira hanya 5%-an. Dan itu berlaku rata-rata untuk semua PTN. Sehingga bagi teman-teman yang memiliki keinginan yang besar di kampus yang sudah diimpikan, ya syukur-syukur bisa diterima. Tapi kalau belum diterima, harus berpikir terbuka bahwa logis gitu ya. Iya, harus logis, jangan sampai menunda ataupun terlalu, bahasanya adalah berpikir sempit. Ya saya harus di kampus ini. Nah, sementara perguruan tinggi negeri itu baik negeri maupun swasta itu punya kuota masing-masing. Berapa yang harus diterima itu kan dengan ukuran efektif begitu, mungkin kan ada berapa rombel, ada berapa kelas, sehingga teman-teman harus memperhatikan itu. Jadi kalau memang niat kuliah ya tetap sajalah kuliah begitu. Syukur-syukur di kampus idaman. Nah, ini bicara tentang kuliah. Nah, sebenarnya di masa-masa sekarang ini sebenarnya tip dan strateginya seperti apa Mas Win untuk memilih tempat kuliah yang sesuai dengan selera? Setelah mungkin kita sudah berusaha di UMPTN ini kemudian gagal. Nah, mungkin ini ada tip khusus dari Mas Win sendiri. Oke, Mas Bayu, saya akan membagikan tips ya dari berdasarkan pengalaman saya dan saya baca beberapa informasi. Yang pertama itu yang paling penting menurut saya bagi teman-teman yang ingin melanjutkan kuliah, yang pertama kenali potensi diri. Nah, saya itu sebenarnya suka apa sih? Saya itu mampu bidang apa? Itu kalau dipikir itu kan bisa juga dapat informasi. Misalkan, wah saya lemah nih matematika, ya jangan memaksakan di jurusan-jurusan yang banyak matematikanya, misalkan jurusan fisika, matematika murni, atau pendidikan atau yang lainnya yang berkaitan dengan hitung-hitungan. Wah saya tipenya suka ngomong nih, seperti kegiatan radio ini, saya suka nulis, ya pilih jurusan ilmu komunikasi. Dan yang berikutnya ketika ada, ya kan gesekan itu ada ya, dengan orang tua itu pasti ada. Nah ini kita komunikasikan. Barangnya tidak sejalur dengan keinginan orang tua ya. Misalkan kebanyakan orang tua itu karena melihat prospek, wah ini anak saya nanti jadi guru seperti saya, bisa gaji, sertifikasi, akhirnya memaksa gitu, memaksa keinginan anak ya. Begitu. Tetapi kan secara teori pendidikan pun sama, setiap anak itu memiliki ya bakat dan minat masing-masing. Sehingga yang paling penting adalah ya tuntunlah anak sesuai bakatnya, jangan sampai memaksakan. Biasanya kedokteran harus kedokteran misalkan ya, kemudian harus farmasi ya, sesuai dengan keinginan anak. Anak itu kan sudah punya keinginan masing-masing, karena dia ingin itu karena dia merasa nyaman begitu. Nah itu kunci pertama itu, berani melihat diri sendiri, kemudian mengkomunikasikan dengan orang tua jika pendapatnya berbeda. Ini hal yang penting. Saya temukan beberapa kasus begitu yang saya ajar juga sama.
Mas, kamu kok kuliah kok kayaknya nggak ada semangat gitu kan. Kadang kelihatan tuh mahasiswa yang main sandiwara gitu ya setiap kuliah. Saya tanya, kamu Hanya berangkat gitu ya. Iya, kamu sebenarnya pengen apa sih gitu. Oh, kalau saya gali, oh ternyata dia itu memang dipaksakan karena orang tuanya adalah guru, kemudian dia ingin guru, sebenarnya dia ingin yang lain gitu. Saya menemukan kasus-kasus itu. Kebetulan kan saya ngelola prodi, berarti kalau ada mahasiswa yang bermasalah, saya harus menelusur, kemudian memberikan pencerahan, solusi. Iya, solusi. Yang saya temukan begitu. Ternyata anaknya itu pengen musik begitu, tapi ayahnya karena dia guru memaksakan ke jurusan guru gitu ya. Jadi seolah-olah akhirnya timbul ya benar-benar problem. Dia nggak kuliah dengan semangat, seperti nggak punya soul lah bahasa kerennya gitu. Berarti jadi kontra gitu ya. Jadi kontra. Itu yang pertama, itu dulu yang perlu dipegang. Takar kemampuan diri sendiri. Saya itu bisanya apa? Nah, kalau sudah melihat itu, baru langkah yang kedua adalah pilihlah universitas. Nah, ketika milih universitas ini jangan melihat teman-teman gitu. Oh ya, betul. Kan Mas gitu ya. Saya juga pernah SMA, ketika ngobrol, kamu mau di mana nih? Ya biasa lah, di kota-kota besar. Saya di Bandung, saya di Jogja, saya di Jakarta, saya di Semarang gitu. Nah, itu menjadi hal yang penghalang juga, salah satu faktornya. Jadi sekarang zaman internet, kemudian silakan teman-teman browsing. Yang pertama lihat dulu akreditasinya. Akreditasi tidak, kalau diakreditasi ya itu lebih baik, karena setiap pekerjaan sekarang harus memperhatikan itu, akreditasi. Yang kedua, lihat kuotanya dan dilihat tingkat popularitas lah ya. Itu banyak sekali, bisa melihat dari tren tahun kemarin. Kalau UGM berarti mungkin perbandingannya lebih besar, 1 banding katakanlah 100. Jadi satu tiket itu diperebutkan oleh 100 misalnya, dibandingkan dengan kampus yang peminatnya di bawahnya UGM. Nah, itu hal yang penting juga. Jadi harus diperhatikan itu jumlah bersaing, kira-kira saya bisa nggak bersaing dengan 100 orang gitu ya. 100 orang. Kalau tidak ya turunkan grade-nya. Ya, jangan memaksa di grade itu. Jangan memaksa di grade itu. Jadi kalau itu menjadi tadi yang saya katakan, pemikirannya sempit. Saya harus kuliah di situ karena teman-teman saya memilih kuliah di situ, saya nggak bisa bareng. Ya padahal ketika sudah kuliah ya belum tentu bareng, Mas. Apalagi beda jurusan. Satu jurusan pun barangkali beda kelas. Kemudian ada gesekan, bisa jadi ya nggak bareng juga. Atau sudah punya dengan kesibukan yang lainnya. Saya rasa yang kedua itu lihat berapa persaingannya, kuotanya. Ini menjadi penting ya. Artinya ketika kita sudah memaksakan dengan grade yang grade 1, kemudian kita memaksakan di situ nggak mau turun grade, itu nanti juga menjadi masalah untuk diri kita gitu ya. Ya sangat-sangat bermasalah. Saya sendiri cerita, Mas Bayu, orang tua saya itu kamu harus kuliah di negeri itu. Saya itu lulusan 2007 ya, SMA itu. Tapi saya waktu SMA itu sudah daftar di Unsud, daftar di STIS, daftar di UNES. Itu karena negeri itu orang tua saya memaksa harus negeri. Akhirnya gagal semua karena memang kemampuan saya itu tidak tinggi-tinggi amat gitu ya. Mengukur diri gitu. Mengukur diri. Akhirnya ya tahun pertama itu saya gagal masuk menjadi mahasiswa itu di 2007. Akhirnya saya harus menunggu 1 tahun, hampir 1 tahun untuk itu bisa kuliah. Untuk lockdown dulu atau memang ada strategi khusus dari Mas Win sendiri? Kalau ya dua-duanya, Mas. Yang pertama karena orang tua saya itu menginginkan saya itu harus diterima di negeri. Ya, termasuk mindset orang tua saya kan mungkin agak kurang bahwa sekolah itu negeri begitu. Padahal kan swasta juga sekarang sama saja. Banyak semua pemerintah, semua pekerjaan juga menerima swasta negeri. Pada waktu itu saya juga tidak menyalahkan orang tua kan ya. Kemudian akhirnya di tengah-tengah nunggu begitu ya saya sambil belajar. Saya sudah mempersiapkan buku untuk SNPTN itu. Ya akhirnya sambil belajar, dan baru tahun kedua itu diterima di PTN di Universitas Negeri Yogyakarta gitu.
Dan ini tentu untuk teman-teman yang lain ini strategi dari Mas Win ini bisa ditiru juga karena memang ya ini seberapa sebenarnya emang pentingkah Mas Win antara perguruan atau universitas negeri dan swasta? Ini menjadi topik kita mungkin. Ya oke. Jadi kalau pemikiran teman-teman itu harus kuliah di negeri, itu juga tidak jelek ya. Karena itu sangat baik juga. Karena negeri itu sudah banyak digemari ya oleh calon mahasiswa. Namun tadi jangan sampai terperangkap dengan pemikiran saya harus kuliah di negeri. Padahal swasta pun banyak yang memiliki kualitas yang sama di negeri. Salah satu contoh sebuah pengakuan sekolah swasta itu kan ada akreditasi ya. Ya kalau akreditasi B di negeri juga B juga sama. Berarti levelnya sama gitu. Nah, dapat dikatakan sama juga. Kemudian sekarang penerimaan pekerjaan gitu ya, itu juga sama. Banyak alumni-alumni swasta yang diterima di BUMN ya. Misalnya di peradaban juga alumni-alumni banyak yang diterima PNS, kurang lebih ya sudah 50 lah. Di karyawan BUMN juga sama. Asal tadi sudah terakreditasi sehingga untuk calon mahasiswa jika negeri keinginannya itu sangat bagus. Saya pun mendukung. Tapi jangan sampai yang sempit kuliah itu harus negeri, karena harus terbuka lebar bahwa negeri itu persaingan. Ketika gagal masuk ke UMTN itu ya. Jadi daripada menunggu waktu 1 tahun, Mas Bayu, saya sarankan ya tetap saja kuliah gitu di pilihan yang alternatif lain, misalkan di negeri lain, di kampus negeri lain, atau di di swasta yang sesuai keinginan. Karena kalau hitungannya ketika menunda 1 tahun masa sekolah gitu hanya karena tadi tidak di negeri, itu sudah terlewat kesempatan mungkin 400.000 lulusan dalam 1 tahun itu di semua kampus. Karena saya menghitung di kampus saya itu di UNY gitu, waktu itu sekali wisuda itu bisa mencapai sekitar 1.000 tuh. 1.000 itu baru UNY itu mengadakan wisuda 3 kali, Mas. Ya, berarti kan 3 kali kan dalam 1 tahun sudah 3.000. Itu baru 1 kampus begitu. Belum dengan kampus yang lain, UGM lain. Nah, jadi total perguruan tinggi negeri itu di Indonesia itu ya sekitar 140-an ditambah dengan swasta. Swasta itu lebih tinggi. Swasta itu sekitar 4.000-an. 4.000 kampus. 4.000 kampus swasta. Taruhlah dalam 1 kampus 1.000, jangan banyak-banyak, 500 saja. 500 saja sudah dikalikan kan sudah banyak sekali. Sehingga itu yang dimaksud adalah persaingan kerja, persaingan kesempatan. Sehingga jika menunda itu ya kerugian yang siap diterima itu begitu, Mas. Jadi artinya ketika kita gagal di UMPTN, kalau ada swasta yang memang cocok dengan tujuan kita, misalkan di swasta tersebut ada kayak di Universitas Peradaban, kita contoh Universitas Peradaban sekarang juga kan sudah komplit untuk jurusannya. Nah ini bisa menjadi alternatif bagi yang ingin tetap kuliah dengan keinginan yang sama, dengan bakat yang sama, namun tidak di negeri. Ya. Tentu juga banyak pertimbangan lain ketika kuliah di kota besar itu kan tentu kos atau biaya itu kan perlu diperhitungkan juga. Ya. Dan ini di Universitas Peradaban sendiri ini menjadi satu terobosan di Bumiayu, menjadi alternatif untuk yang nggak mau keluar kota. Iya, salah satunya begitu, itu. Ya. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut untuk Mas Win, kita break sebentar. Ada beberapa pariwara yang mau lewat lebih dahulu. Anda masih di 95.1 Top FM. Inspirasi kita semua. Satu Nusa, satu bangsa, satu Indonesia. Ya, baik teman yang masih di 95.1 Inspirasi kita semuanya, dan masih bersama Bayu Ahmad untuk malam hari ini di podcast Radio Talk Show. Untuk malam hari ini masih bersama Pak Winarto MPD. Beliau adalah kalau di Universitas Kaprodi ya, Pak?
Ya, saya ke Prodi, Mas Bayu. Ya, dan untuk malam hari ini beliau adalah salah satu juga dosen di Universitas Peradaban Bumiayu. Ya, Mas Win, ini untuk malam hari masih membahas di tip dan juga strategi memilih tempat kuliah. Kemudian tadi sudah ada beberapa tip yang sudah disampaikan sama Mas Win bahwa memang kuliah harus sesuai dengan selera, maksudnya sesuai dengan cita-cita. Kemudian juga kita juga harus logis dengan ketika kita gagal di UMPTN. Nah, kemudian ini menjadi untuk teman-teman juga ya nun sewu, untuk barangkali ya teman-teman yang tingkat ekonominya agak-agak rendah. Ini mungkin mau kuliah maju mundur gitu ya. Iya. Ini biasanya ini menjadi satu faktor juga. Ekonomi, ini faktor ekonomi juga menjadi hal yang penting. Nah, kemudian dari Universitas Peradaban sendiri ini menjadi untuk memfasilitasi ini ya mahasiswa yang calon-calon mahasiswa yang maju mundur karena segi ekonomi. Ada nggak dari Universitas Peradaban fasilitas kayak beasiswa dan lain sebagainya? Ya Mas Bayu, jadi kadang calon mahasiswa itu khususnya yang kalangan ekonomi menengah ke bawah ya, tentu ekonomi ini menjadi penting ya. Kemudian mungkin bisa jadi mimpinya itu kan oleh dirinya sendiri gitu, karena ekonomi itu. Saya pengen kuliah ini, tapi melihat orang tua begitu ekonominya belum baik misalkan ya, tentu menjadi yang saya katakan tadi membunuh mimpi besar begitu. Padahal kalau kita berpikir ya ada jalannya, asal ada mau usaha begitu. Nah, kaitannya pertanyaan dengan Mas Bayu, ini pandemi ini kan memang memukul ya perekonomian, karena manusia itu geraknya dibatasi, kemudian ekonomi kan biasanya sangat bergantung dengan aktivitas manusia ya, dari segi konsumtif dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu salah satu program yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan peradaban itu untuk membantu siswa-siswa atau calon mahasiswa yang kurang ekonominya, itu kita memberikan beasiswa namanya KIP kuliah, Mas Bayu. KIP kuliah ini Universitas Peradaban diberi kesempatan 100 calon penerima dengan satu, jika dia sudah punya KIP ketika SMA kan ada tuh, ada KIP SD, KIP SMP, KIP SMA atau SMK sederajat, silakan. Itu kita otomatis ya. Itu berarti kayak bidik misi gitu ya? Ya, nama lainnya itu dulu bidik misi. Sekarang berganti namanya KIP, Kartu Indonesia Pintar, karena sesuai dengan program kerjanya Pak Jokowi, Kartu Indonesia Pintar itu. Nah, yang kedua, kalaupun tidak punya KIP, Mas Bayu, itu tidak apa-apa, berasal dari PKH atau keluarganya itu mendapatkan bantuan atau dalam kategori PKH. Kalau dua kategori itu pun belum, dan ekonominya, karena ekonomi kan tiap orang kan beda-beda ya. Tahun ini mungkin banyak, tahun berikutnya surut ya, yang naik-naik juga ada kan. Apalagi pandemi ini kan mungkin banyak pukulan telak secara ekonomi. Nah, kalau ekonominya juga sedang menurun, boleh mendaftar KIP itu, beasiswa tersebut. Jadi beasiswa ini tidak hanya untuk yang punya KIP saja, tapi untuk tadi PKH ataupun yang istilahnya adalah keluarga ekonomi kurang sejahtera gitu kan. Nah, nanti prosesnya calon mahasiswa ini meminta surat keterangan penghasilan dari desa, kemudian untuk diproses di kecamatan, kemudian diproses di sekolah untuk mengganti database-nya. Sekolah asal karena waktu SMA itu. Iya, pendaftaran KIP ini mengambil datanya dari NIS, nomor induk siswanya. Jadi dari situ nanti bisa diproses datanya Kemendikbud. Nah, setelah itu proses baru mendaftar di kami. Itu beasiswa yang sangat, menurut saya sangat membantu sekali, karena benar-benar gratis, malah dapat uang saku fasilitas dari beasiswa tersebut. Beasiswa KIP ini dapat uang sakunya itu 700.000 selama 1 bulan. Ya, 1 bulan selama 4 tahun. Berarti 48 bulan begitu.
dan mendapat bantuan mendapat biaya semester juga gratis, yaitu dibayar oleh pemerintah, langsung masuk rekening universitas kalau yang membayar SPP atau semesteran. Kalau yang uang saku itu 700 langsung masuk rekening si penerima, karena ketika sudah diterima nanti ada pemberian kartu ATM gitu. Jadi transfer langsung. Kesempatan itu sangat baik sekali, dan ini Mas Bayu lebih menguntungkan lagi karena tidak hanya untuk yang lulus tahun ini saja, 2020. Yang KIP ini. Iya, yang lulus tahun kemarin 2019 boleh ikut. 2018 pun sama juga boleh. Maksimal 2 tahun dari tahun berjalan gitu, tahun lulusannya. Dan ini Universitas Peradaban punya kuota 100 orang begitu. Jadi untuk yang warga bersekitar gitu, ini kesempatan sangat bagus. Kalau mendapat KIP, ini saya analogikan ya, mendapatkan beasiswa KIP di Jogja begitu. Itu ya hitungannya jadi kosong-kosong begitu, karena di sana harus ngekos kan tidak difasilitasi oleh pemerintah kan, tempat tinggal kan. Kalau di sini tempat tinggal rata-rata kan warga sekitar sini kan bisa di pusat ya dilaju gitu. Kalaupun ngekos di sini kan harganya lebih murah. Itu kos-kos di sekitar kampus itu antara 200 sampai 250 gitu. Nah, waktu saya sudah 3.500.000 saya 1 tahun begitu. Kemudian ada tadi biaya uang saku 700 ini kan bisa sangat dimanfaatkan sekali untuk kepentingan yang lain, bisa ditabung atau membeli buku atau yang lainnya. Jika kuliah di sana di kota-kota yang besar dengan beasiswa, kalau hitungan kalkulatornya ya masih mengeluarkan biaya, masih minus gitu ya. Iya, karena ada biaya kos, kemudian makan begitu ya. Makan meskipun makan dimanapun sama, tetapi kan setidaknya lebih. Nah, kita buka ini sampai awal September, 3 September ini kan masih sekitar setengah bulan ya kesempatan bagi untuk slot yang KIP. Iya, KIP Kemendikbud kuliah KIP ini. Sekaligus nih terima kasih sudah mempromosikan kegiatan KIP ini. Teman-teman yang saya sampaikan ya, ada memang pepatah bilang itu, wah ngapain kuliah belum tentu berhasil, ada ya. Wah ngapain kuliah, saya juga jadi pengusaha. Kuliah dur-dur nganggur gitu ya. Kuliah tinggi-tinggi nganggur, ora kanggo ya. Jangan kambing hitamkan kuliah. Kalau mau data oke, kita berbicara data ya. Profesor, Doktor, Insinyur B.J. Habibie ya, presiden kita itu kalau tidak kuliah sampai Jerman itu nggak mungkin namanya dikenang ya sepanjang usia kehidupan di bumi, karena patennya banyak sekali tentang pesawat ya, termasuk presiden RI kita juga kuliah juga. Insinyur Soekarno ya. Dan kalau kita lihat orang-orang yang berhasil seperti Jack Ma gitu ya, itu awalnya juga kuliah. Mark Zuckerberg meskipun tidak selesai juga kuliah, sehingga kuliah itu saya katakan sebuah investasi jangka panjang yang belum tentu hasilnya juga diperoleh dari kegiatan kuliah tersebut. Hasilnya bisa diperoleh dari tadi, wah dengan adanya kuliah pemikirannya jadi bertambah, pola keinginan hidup itu salah satu manfaatnya. Di sisi lain Mas Bayu, kalau saya baca data tentang pekerjaan ya, lulusan SMK kita itu dengan jumlah dengan jumlah pekerjaan yang diserap itu sangat-sangat jauh Mas. Artinya lebih sedikit jumlah pekerjaan yang diserap, sehingga salah satunya diterapkanlah ya kontrak itu. Lulusan SMK itu ya kerja ya jarang lah, dari 100 orang yang kerja di PT mungkin yang jadi tetap mungkin 10 lah, kalau mentok 20 begitu. Itu maksimal gitu ya. Iya, dan itu setelah lulusan SMK. Ini tidak menyudutkan ya SMK. Saya katakan silakan, yang mau bekerja ya monggo, yang mau kuliah ya monggo. Tapi saya hanya berpesan bahwa kuliah ini adalah salah satu cara yang dapat meningkatkan tadi pemikiran, wawasan, termasuk penghasilan jangka panjang begitu ya. Ataupun berwirausaha. Banyak orang-orang yang
Ya termasuk Mas Menteri kita ini, Menteri Pendidikan, nah, itu kuliahnya di luar itu dan bisa ya berhasil, saya katakan itu inovatif, itu contoh nyata inovatif, membuat suatu perusahaan yang mungkin ojek itu kan dari dulu ada ya Mas, tapi belum pernah terfikirkan ojek itu bisa dipesan online ya kan. Betul. Nah itu salah satu wujud dari kontribusi kuliah, sehingga di zaman sekarang saya kadang ya tidak ingin memikirkan diri sendiri. Aduh, tetangga saya kasihan lulusan SMK, dia kerja di PT itu sudah ngambil motor berani kan, cicilannya 5 tahun padahal kerjanya sudah selesai kerjanya hanya hanya 2 tahun ya, sisa 3 tahun dikemanakan. Itulah keadaan di Indonesia. Jadi prospek lulusan SMK SMA itu untuk bekerja di industri itu ada, tetapi sangat kecil, sehingga ya kalau ada kesempatan yang seperti ini nih, kuliah dekat rumah, kuliah ada beasiswanya, lo kenapa tidak diambil? Orang kuliah itu ibarat kata berakit-rakit dahulu ya, bersenang-senang kemudian itu saya sudah membuktikan sendiri gitu. Ya, sedangkan di dunia pendidikan sendiri pemerintah sudah banyak memfasilitasi banyak sekali Mas Bayu, termasuk beasiswa ini ya. Ya bahkan tidak hanya S1 Mas Bayu. Saya sekarang itu pemerintah itu sampai S3 itu, yang penting niat saja sudah ada. Jadi ada yang namanya LPDP ya. Kalau tidak salah lembaga penyalur dana pendidikan, itu yang mengelola Kementerian Keuangan. Ya termasuk kasus yang lagi rame itu loh, pengacara yang hak asasi manusia itu, yang hak asasi manusia Papua yang diminta mengembalikan uang beasiswanya itu dari LPDP karena dia mangkir di Australia itu. Dia juga dapat pembiayaan beasiswa kan, S2 di Australia. Yang bermasalah kemarin memberi provokator kepada masyarakat kerusuhan itu. Ya, kemudian di Universitas Peradaban sendiri ini selain tadi KIP, ya ini mungkin cuma ada 100 slot untuk di KIP. Mungkin ada lain nggak untuk fasilitas di Universitas Peradaban khususnya untuk di beasiswa? Ya kalau untuk yang warga Brebes Selatan, warga Brebes itu kita ada namanya sekarang namanya berganti sepertinya. Bansos namanya, bantuan sosial dari pemerintah Kabupaten Brebes itu ya membantu dengan nominal 2.400.000 1 tahun, tapi di tengah jalan juga kita tetap mendapatkan beasiswa namanya pensi akademik. Ini lebih besar nominalnya karena dapat 2.400.000 1 semester. Ya, ini kan 1 bulan ya, 1 tahun kalau Pemda. Kalau ini sudah 1 semester. Istilahnya buat bayar di peradaban sudah cukup. Untuk SPP, mereka kan tinggal memikirkan ongkos begitu. Atau kalau sekarang mahasiswa mau kreatif, Mas Bayu, itu banyak sekali, termasuk LPDP, termasuk lembaga bank itu sering memberikan beasiswa juga, sehingga tidak ada alasan sekarang wah saya nggak mau kuliah karena nggak ada biaya, karena tadi pemerintah itu sedang concern untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia begitu. Ya. Oke, kemudian ini tadi untuk Nun Sewu yang faktor untuk ekonomi ya. Kemudian untuk faktor lain mungkin seperti di awal Mas Win sampaikan bahwa kuliah itu harus sesuai dengan selera, kuliah itu harus sesuai dengan apa yang kita bakati. Ini untuk jurusan-jurusan sendiri di fakultas atau di Universitas Peradaban ini untuk saat ini sudah ada, Mas? Kalau di Peradaban sendiri ada 4 fakultas. Ada total jurusan itu ada 12 ya. Jadi kalau di keguruan itu ada pendidikan guru sekolah dasar, kemudian pendidikan matematika itu akreditasi B, pendidikan bahasa Inggris juga B, pendidikan bahasa Indonesia akreditasi C, kemudian fakultas ekonomi dan bisnis itu akuntansi udah akreditasi C tapi mau akreditasi lagi, kemudian B, kemudian manajemen sudah B, kemudian kita punya fakultas sains dan teknologi itu ada farmasi sudah akreditasi, kemudian ada agribisnis itu juga sudah akreditasi, kemudian
teknik informatika sudah akreditasi, sistem informasi sudah akreditasi, teknik elektro sudah proses akreditasi. Itu semua ada satu fakultas lagi yaitu FISIP. FISIP itu ada hubungan internasional dan ilmu komunikasi. Nah, berkaitan dengan jurusan Mas Bayu, tips selanjutnya yaitu ini Mas yang saya ingin sampaikan. Selain tadi dengan keinginan atau mengukur diri saya itu bakatnya di apa, saya itu senangnya di apa ya. Jangan sampai menutup pemikiran saya hanya ingin sesuai kesenangan dan bakat saya. Tapi yang perlu dilihat adalah prospek pekerjaan gitu. Itu yang lebih penting lagi. Jadi di dunia yang sekarang mengalami perubahan ya drastis, itu prospek apa sih yang dibutuhkan? Caranya apa ya? Caranya browsing misalkan ya kan, zaman internet kan sekarang semua mudah, murah internet itu. Kemudian dicari nih kira-kira lowongan pekerjaan itu apa yang banyak dibutuhkan. Jangan sampai salah memilih jurusan, ini juga sama bahaya. Akhirnya muncul tadi kuliah kok nganggur kan kayak gitu. Itu karena mungkin awalnya nggak sesuai. Iya, salah, kurang pemikiran ke sana. Ya memang harus mulai membuka diri, pemikiran itu harus luas. Saya Jangan saklek gitu ya. Ya jangan saklek. Saya pengennya melukis nih, misalkan saya lukis, wah saya seni saja. Ya boleh. Jangan melukis kemudian ke bahasa Indonesia gitu ya. Iya, itu sesuaikan. Jadi saya melihat itu pangsa-pangsa pekerjaan yang sekarang itu ya tentu teknologi Mas. Sekarang itu semua teknologi karena kita mudah internet, kemudian jaringan infrastrukturnya sudah banyak sehingga lapangan pekerjaan kebanyakan memerlukan skill itu. Kemudian kalau saya lihat itu postur ya, keguruan dan lain sebagainya itu juga masih banyak. Tapi yang banyak lagi kesehatan. Kemudian ya silakan nanti dicari sendiri. Yang penting yang saya sharingkan sekarang adalah setelah Anda lulus itu kira-kira bisa bekerja di apa gitu. Jangan sampai mengambil salah jurusan tadi. Kalau jurusannya ini, wah ternyata banyak juga. Tapi salah satu cara memilih jurusan yaitu kira-kira nih pekerjaan silakan ambil yang paling umum atau yang paling ekstrim. Ya, yang paling umum itu kalau masuk ke misalkan nih ya, masuk ke jurusan bahasa Inggris. Wah, saya bisa nanti jadi penerjemah atau di PT itu jadi translator ya, atau di di Kementerian Luar Negeri juga bisa jadi ahli bahasa, atau di orang-orang yang membutuhkan jasa guide gitu ya. Ya guide, atau di turis ya kayak guide di Bali itu kan kadang membutuhkan jasa gitu kan. Bahkan sekarang banyak di stasiun. Saya dulu belum pernah dengar stasiun itu pakai bahasa Inggris. Sekarang kan ada, ya kan? Nah, itu salah satu contoh. Itu ekstrim sekalian. Ekstrim itu yang unik, yang orang itu wow, jarang nih saya mengambil jurusan yang kayak gini. Jangan yang ya tadi, jangan sampai ikut-ikutan teman-teman. Wah, teman-temannya jurusan, wah selagi digandrung ini jurusan tentang komputer, saya ikut komputer padahal dia nggak bisa. Ya, itu hal yang salah satu penting perlu dipikirkan. Kira-kira nggak usah jauh-jauh lah. Kira-kira masyarakat sekitar sini kalau saya lulus kira-kira saya bisa bekerja di mana? Kan begitu. Nggak perlu jauh-jauh ke Jakarta karena kan ya sama saja. Itu jangan sampai orang kuliah kemudian tidak memikirkan prospek pekerjaan. Nah, yang akan, atau kalau berbicara formasi PNS lah, ya saya kira-kira nanti formasi mana yang bisa masuk ke segala lini gitu. Itu sangat penting gitu. Ya, dan Universitas Peradaban sendiri juga untuk saat ini sudah banyak alma maternya yang masuk di jadi PNS ya. Ya, jadi PNS guru ada, kemudian kita di BUMN seperti bank juga ada, kemudian KAI juga ada, atau ada yang banyak juga yang membuka usaha sendiri. Jadi artinya memang antara universitas negeri dan swasta memang sebenarnya sudah sama sekarang, artinya gitu standar levelnya gitu. Iya, sekarang pengakuan swasta dan negeri dibuktikan dengan akreditasi.
ketika akreditasi A di negeri dan swasta itu dimaknai sama begitu, baik negeri atau swasta. Walaupun itu di pelosok gitu ya. Iya, walaupun di pelosok ya kampus misalkan yang di desa itu katakanlah Universitas Peradaban, ya tetap kita pun yang kemarin ada alumni saya ngabari saya, Pak saya diterima di bank begitu. Hebat, banknya di Bekasi loh. Padahal kampusnya kan di pelosok desa gitu ya, tetap gitu. Ada juga yang pernah ke luar negeri, ya, hampir sama lah. Jadi tidak perlu diragukan lagi mau kuliah di negeri atau swasta, tapi perhatikan tadi yang tadi kita diskusikan. Salam. Ya, Pak Min, monggo untuk tip terakhir Pak, mungkin ada solusi-solusi, kemudian ada yang paling jitu untuk kuliah, monggo. Ya. Saya menyampaikan tips yang pertama tadi, setelah teman-teman itu melihat potensi diri, teman-teman tentukan perguruan mana yang akan dipilih. Setelah itu tentukan tingkat persaingan lolos perguruan tinggi tadi. Nah, persiapan juga penting nih. Persiapan, latihan. Terus jangan sampai pakai ilmu nyong ilmu takdir. Nah, itu bahaya itu. Ilmu takdir ya ada. Saya yang penting niatnya daftar, ngurus KBKB kan takdir, nasib ya kan. Harus belajar jempalitan ya gitu. Kalau belum takdirnya ya nggak kena. Kan nggak juga seperti itu kan. Bahkan dalam agama juga harus dianjurkan berusaha dulu ya kan. Nah, dipersiapkan dengan matang dari yang tadi yang kita inginkan itu di universitas mana, itu persiapkan matang. Yang ketiga, sebelum milih universitas malah pikirkan dulu prospek pekerjaan. Ya. Jangan sampai hanya tadi keinginan buta ya, ikut-ikutan saja. Harusnya diikuti juga. Wah, nanti setelah saya lulus itu kalau saya lihat sarjana ilmu ini sudah banyak. Saya ngambil yang paling saya katakan tadi ekstrim itu paling sedikit gitu. Nah, itu malah pemikiran yang menurut saya cerdas, cemerlang gitu ya. Kemudian setelah memikirkan prospek pekerjaan tadi, takar kemampuan orang tua. Ya, orang tua, karena setiap kampus ya, khususnya PTN itu memiliki grade yang sendiri-sendiri Mas untuk biaya UKT sekarang kan namanya uang kuliah tunggal. Itu jangan sampai membebani orang tua juga, sehingga berani bertaruh lah, yang penting saya maju kuliah. Nanti di tengah jalan ketika ekonomi mundur kan juga itu masuk problem juga kan. Yang selanjutnya setelah melihat kira-kira serapan pekerjaan, kemudian ketika kemampuan diri sendiri, kemudian kampus mana yang akan dipilih. Nah, atau masa pandemi ini saya perlu memberikan saran ini karena kan berbeda kan. Tentu pandemi ini prediksinya lama gitu Mas. Bahkan ada yang memprediksi akhir 2021 itu juga kita masih mungkin ada, karena nah tentu di kota-kota yang besar ini kan pergerakan masyarakatnya tinggi, artinya potensi untuk terpapar itu juga tinggi. Saya menganjurkan meskipun di kampus-kampus besar nanti mungkin kebijakannya adalah daring gitu. Nah, itu yang menjadi satu pertimbangan nih di masa pandemi yang sekarang, ya pilihlah satu universitas yang lebih dekat. Ya, mungkin salah satunya lebih dekat ya, ada di satunya di Peradaban, kemudian di wilayah yang dekat lah, yang aman. Saya katakan itu sangat penting begitu. Kemudian pukulan ekonomi orang tua di masa pandemi ini itu janganlah anak itu ego gitu sesuai keinginannya, tapi lihat juga orang tua, dikomunikasikan, semuanya dikomunikasikan. Ketika memilih universitas itu dikomunikasikan dari jurusan sampai biayanya. Kan rito orang tua itu kan rito iya, syukur-syukur dipermudah. Tadi banyak kasus-kasus yang namanya kuliah itu setengah hati, kuliah itu tidak mantep, kuliah itu banyak masalah ya. Salah satunya tadi salah dalam melakukan strategi-strategi dan tips-tips tadi. Dan terpenting yaitu akreditasi. Jadi semua kalau saya lihat itu semuanya itu sudah mempersyaratkan akreditasi semua pekerjaan, baik itu swasta maupun negeri, sehingga silakan jangan salah pilih kampus-kampus yang memang
terbukti akreditasi, bisa dicek di internet tuh banyak sekali informasi dari web resmi atau web biasa. Nah, itu saja saran-saran dari saya. Semoga ini insya Allah belum terlambat ya, karena baru lulus SNPTN, masih dibuka pendaftaran yang mandiri dan masih dibuka baik itu yang kampus-kampus swasta itu juga masih membuka. Ada yang sampai September, bahkan ada yang sampai Oktober. Universitas Peradaban sendiri sampai kapan, Pak? Ini pendaftaran kami buka sampai tanggal 7 September. 7 September kita masih melayani. Insya Allah kampus kami juga memiliki tenaga profesional di mana pendidiknya juga S2, rata-rata S2. Kami juga sedang mengembangkan SDM juga untuk studi lanjut. Infrastruktur juga kami sudah mulai membangun dari 1 gedung menjadi 2 gedung, dari lab komputer yang biasa menjadi ada komputer yang advance ya, lab bahasa juga sama, termasuk lab farmasi, lab IPA, sehingga alumni kami pun sudah terbukti sudah banyak terserap baik itu negeri maupun swasta, sehingga silakan kami menjadi salah satu alternatif yang bisa dipilih di masa pandemi. Baik yang ekonominya sedang, silakan. Kalau yang ekonominya susah tadi, kami menyediakan beasiswa. Kesempatan itu harus diambil begitu. Karena tadi saya kalau sudah rugi 1 tahun itu sudah bisa diperhitungkan berapa lulusan yang sudah kekalahannya dari 140.000 gitu. Iya, sudah di persaingan dengan seluruh Indonesia itu sudah bisa diperhatikan. Kalau tidak perlu menunda, kenapa tidak? Gitu. Semoga materi ini sharing-sharing ini bermanfaat untuk calon mahasiswa yang lulusan SMA tahun sekarang 2020 atau tahun-tahun sebelumnya. Ya, baik, terima kasih Mas Win untuk Mas Bayu. malam hari ini berjumpanya dan juga tip-tip dan juga strategi memilih tempat kuliahnya. Ini menjadi hal yang penting dan mudah-mudahan bermanfaat untuk para calon-calon mahasiswa untuk malam hari ini yang memang lagi maju mundur gitu ya. Iya, banyak maju mundur sekali ini. Apalagi juga kemarin tadi baru diumumkan untuk UMPTN ya. Ya, tanggal hari Jumat kemarin, saya ingat, Man. Kemudian lagi down gitu ya. Down Biasanya juga. Down gitu ya. Ya, tanggal 14 ya kalau Ya, tidak salah. ya, 14 itu. Ya biasanya kalau waduh saya kok gagal gitu, biasanya akan menurunkan. Nah, ini kita semangat lagi, kita motivasi lagi, kita punya satu tujuan baru lagi bahwa kuliah tidak harus di negeri atau sesuai keinginan. Nah, gitu. kalau ada yang lebih dekat dan juga memang sesuai dengan jurusan Topmania, kenapa tidak? Di Universitas Peradaban juga untuk saat ini juga masih membuka hingga tanggal 7 September. Dan untuk teman-teman juga untuk yang masih maju mundur karena faktor ekonomi juga di Universitas Peradaban untuk saat ini banyak sekali media atau bidik misi ataupun beasiswa yang tentunya ini menjadi satu alternatif bisa dimanfaatkan. Ada untuk KIP ada 100 slot 100 kuota. Ada 100 kuota yang saat ini masih bisa sekali didapatkan. Kami masih membuka ya, dan ini tentu hal yang sangat luar biasa. Kemudian selain dari KIP, kemudian juga ada dari daerah, kemudian juga ini ada PPA juga. Ini bisa dimanfaatkan ya Mas Min ya? Sangat bisa Mas Bayu. Dan ini jadi ada kesempatan. Dan kalau di masa pandemi ini seperti sampaikan Mas Win tadi, masa pandemi ini memang kalau kita keluar kota memang menjadi hal-hal yang sangat rawan karena protokol kesehatan juga masih diterapkan. Dan ini kalau ada yang lebih dekat, universitas yang lebih dekat ada di daerah sendiri, tentunya ini akan lebih nyaman, akan lebih aman dengan kondisi pandemi COVID-19. Ya, terima kasih Mas Win. Sama-sama Mas Bayu. Terima kasih Top FM. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Dan terima kasih juga untuk Tomania untuk malam hari ini, untuk kesetiaannya hanya bersama Bayu Ahmad di podcast Radio Talkshow. Dan akhirnya seluruh kerabat kerja, saya Bayu Ahmad dan juga seluruh kerabat kerja yang bertugas ada di Swadiji selaku penanggung jawab dalam program ini mengucapkan banyak terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda masih di 95.1 Top FM. Inspirasi kita semua. Satu Nusa, satu bangsa, satu Indonesia. This is the night.
pendidikan guru sekolah dasar, bahasa dan sastra Indonesia, juga ada pendidikan bahasa Inggris. Terus ada pendidikan matematika. Untuk Fakultas Ekonomi dan Bisnis ada 2 jurusan, akuntansi dan manajemen. Saintek, sains dan teknologi yang terdiri